Perang Rusia-Ukraina kembali memperlihatkan perubahan penting. Bukan hanya medan tempur di garis depan yang menjadi sasaran. Serangan drone Ukraina semakin jauh masuk ke wilayah Rusia, menyasar fasilitas yang berada ribuan kilometer dari perbatasan. Salah satu sasaran yang dilaporkan kembali terdampak adalah fasilitas logistik Wildberries, perusahaan perdagangan elektronik besar Rusia. Serangan tersebut menjadi perhatian bukan semata karena gudang terbakar. Jarak antara wilayah Ukraina dan sejumlah sasaran di Rusia memperlihatkan bagaimana perang drone berkembang menjadi pertarungan kemampuan menjangkau wilayah jauh di belakang garis depan. Laporan mengenai serangan terhadap fasilitas Wildberries muncul di tengah gelombang serangan drone Ukraina ke sejumlah pusat logistik Rusia. Dalam beberapa pekan terakhir, fasilitas Wildberries dilaporkan mengalami serangkaian serangan di berbagai wilayah. Artinya, satu insiden kebakaran tidak berdiri sendiri. Ada pola yang lebih besar. Jaringan logistik yang menopang aktivitas ekonomi Rusia semakin masuk ke dalam ruang konflik. Wildberries sendiri merupakan salah satu platform perdagangan elektronik terbesar Rusia. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan pusat distribusi dan gudang dalam skala sangat besar. Karena karakter bisnisnya, gudang Wildberries berfungsi sebagai titik konsentrasi barang dalam jumlah besar sebelum dikirim ke berbagai wilayah Rusia. Ketika salah satu pusat logistik terbakar, dampaknya bukan hanya pada bangunan. Barang yang tersimpan di dalamnya berpotensi ikut rusak, sementara distribusi dapat terganggu. Namun, ada persoalan lain yang membuat fasilitas tersebut menjadi sorotan dalam konteks perang. Sejumlah laporan dan sumber Rusia-Ukraina mengaitkan jaringan perdagangan dan logistik Wildberries dengan distribusi berbagai barang yang digunakan untuk kebutuhan militer Rusia. Media Ukraina sebelumnya melaporkan bahwa Wildberries bahkan sempat memiliki kategori penjualan yang berkaitan dengan kebutuhan operasi militer Rusia. Kategori tersebut kemudian dilaporkan dihapus setelah serangkaian serangan terhadap perusahaan. Namun demikian, hubungan antara fasilitas komersial dan kepentingan militer perlu dilihat secara hati-hati. Tidak setiap gudang komersial otomatis merupakan fasilitas militer, dan tuduhan mengenai fungsi tertentu sebuah gudang tetap membutuhkan verifikasi. Yang membuat serangan ini penting adalah kemampuan drone mencapai wilayah yang sangat jauh dari Ukraina. Jarak menjadi bagian dari cerita. Jika sebuah drone dapat terbang atau diarahkan hingga sekitar 2.000 km dari titik asalnya, maka konsep mengenai wilayah aman di belakang garis depan menjadi semakin kabur. Rusia memiliki wilayah yang sangat luas. Selama bertahun-tahun, kedalaman geografis menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah fasilitas strategis relatif jauh dari ancaman langsung perang. Namun perang drone mengubah perhitungan tersebut. Pesawat tanpa awak berukuran relatif lebih kecil dapat bergerak jauh, terbang rendah dan menggunakan rute yang sulit diprediksi. Tidak seperti serangan udara konvensional yang membutuhkan pesawat tempur dan pilot untuk menembus pertahanan udara, drone memberikan pilihan lain. Biayanya dapat lebih rendah, produksinya dapat dilakukan dalam jumlah besar. Dan yang paling penting, serangan dapat diarahkan ke sasaran yang berada jauh dari garis depan. Inilah yang membuat perang Rusia-Ukraina semakin sering disebut sebagai laboratorium perang drone. Kedua pihak terus mengembangkan teknologi, taktik dan cara baru untuk menyerang sekaligus menghindari sistem pertahanan lawan. Ukraina khususnya dalam waktu terakhir memperlihatkan kemampuan meningkatkan jangkauan serangan terhadap sasaran di wilayah Rusia. Pada Juni 2026 misalnya, serangan drone Ukraina dilaporkan mencapai fasilitas pengolahan minyak di Tyumen, Siberia Barat, yang juga berjarak lebih dari 2.000 km dari Ukraina. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kedalaman wilayah Rusia bukan lagi jaminan bahwa sebuah fasilitas berada di luar jangkauan serangan. Kini fasilitas logistik kembali menjadi bagian dari gambaran tersebut. Dalam serangan terbaru yang dilaporkan, gudang Wildberries menjadi sasaran dan kemudian terbakar. Namun informasi mengenai detail serangan, jenis drone yang digunakan serta tingkat kerusakan harus diperlakukan dengan hati-hati, karena sebagian informasi berasal dari laporan pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Di media sosial, sejumlah video memperlihatkan fasilitas Wildberries di berbagai wilayah Rusia dilanda kebakaran. Namun keberadaan video kebakaran tidak selalu cukup untuk memastikan penyebab kebakaran atau memastikan bahwa sebuah fasilitas benar-benar terkena serangan langsung. Karena itu, konteks menjadi penting. Serangkaian serangan terhadap jaringan Wildberries memang telah dilaporkan sepanjang Juli. Pada 18 Juli, sebuah fasilitas Wildberries di Elektrostal, wilayah Moskow, dilaporkan terkena serangan. Laporan mengenai kerusakan dan korban kemudian beredar luas. Pada hari-hari berikutnya, fasilitas lain juga dilaporkan mengalami kebakaran atau serangan. Krasnodar menjadi salah satu wilayah yang disebut terdampak.
Fasilitas logistik Wildberries di kawasan tersebut bahkan dilaporkan mengalami kebakaran besar, hingga sebagian besar bangunan terbakar. Fasilitas Wildberries di Nevinomisko, Stavropol, juga dilaporkan diserang pada 22 Juli dan mengalami kebakaran besar. Kemudian pada 25 Juli, laporan mengenai upaya serangan terhadap fasilitas Wildberries di Yekaterinburg kembali muncul. Dalam kasus tersebut, laporan dari sumber Rusia menyebut serangan terhadap gudang Wildberries berhasil dicegah, sementara sumber lain dan rekaman yang beredar memperlihatkan adanya drone yang jatuh di sekitar fasilitas tersebut. Rangkaian kejadian itu memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada satu gudang terbakar. Ada upaya untuk mengganggu simpul-simpul logistik yang tersebar jauh di dalam wilayah Rusia. Dan jika pola tersebut berlanjut, persoalannya bukan lagi sekedar kerusakan satu bangunan. Persoalannya adalah bagaimana perusahaan dan jaringan distribusi Rusia harus beroperasi di tengah perang yang semakin sulit dibatasi secara geografis. Bagi Rusia, pertahanan udara menjadi tantangan utama. Wilayah negara yang sangat luas membuat tidak mungkin setiap fasilitas di sisi lain.